Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Ini kita sebutnya Journey People, Mbak. Oh, Journey People. Journey Okay. People. Hi, So, Journey People. thank you so much Journey People sudah menyaksikan Anchors Talk Podcast sejuta cerita. Boleh tepuk tangan? Boleh. Yang pasti masih bersama saya Reza Anugrah. Seperti biasa di Anchors Talk ini kita menghadirkan narasumber, sosok-sosok yang memang punya journey, yang punya cerita inspiring di setiap proses-proses hidupnya hingga saat ini. Dan yang kali ini saya harus buka contekan. Kenapa? Karena achievement yang sudah beliau dapatkan ini luar biasa. Saya pikir umurnya masih 32, 33 gitu kan, maksimal 35 gitu. Pas saya dapat materi yang harus saya riset dari tim Anchors Talk, ternyata wow, ini sudah senior. Tapi penampilannya ini apa ya? Saya bisa bilang apa ya? Saya nggak tahu ini obatnya apa. Nanti kita akan tanya ya. Tapi yang pasti saya ingin sedikit menginformasikan bahwa beliau ini di tahun 2012 ya. 2012 sudah mendapatkan achievement di Indonesia Markom Star from Mix Magazine. Lalu 2012 juga mendapatkan penghargaan Local Heroes Art and Culture from Area Magazine. Lalu 2014 masuk sebagai 21 Sri Kandi Merah Putih from Indosat. Lalu 2014 juga sebagai Shine On Award from Good Housekeeping Indonesia. Lalu 2016 a Jenny Award from Art and Culture from Tabloid Jenny. 2016 juga Women of the Year from Her World Indonesia. Lalu 2017 Women Obsession Award from Obsession Media Group. 2018 10 Most Powerful Business Women in Indonesia from Indonesia Tatler. Nah, ya, bayangin tuh penghargaannya sebanyak itu dari tahun 2012. Saya ingin minta tepuk tangan sekali lagi teman-teman di awal untuk Mbak Renita Sari Adrian. Halo. Terima kasih Reza. Halo Mbak. Wah ini. Aku aja udah lupa loh sama itu semua. Pas tadi kamu bacain lagi kayak oh iya. Terus itu 2014 kan kita 2022. Yes. Udah dari tua 2012 ya? 2012 hingga udah tua 2022 ya? Berarti 10 tahun yang lalu. Iya makanya. Aku aja udah gak inget itu. Masa sih? Iya. Tapi masih ada piagam-piagamnya di rumah masih ada? Ada sih. Banyak ada. Ya? Emang koleksi atau gimana sih Mbak? Terima kasih tuh. Ya apresiasi dari media ya yang kadang juga aku suka bingung kayaknya banyak banget orang yang lebih dari aku, tapi ya sekali lagi ya terima kasih, dan itu juga bikin jadi memotivasi untuk bisa lebih baik lagi, bermanfaat lebih banyak lagi. Terus berkarya. Iya. Oke. Mbak, aku manggilnya Mbak Renita. Ya Mbak aja. Boleh jangan Mbak dipanggil Ibu. Ya? Mbak Renita, aku tuh penasaran. Atau Sis. Waduh. Sis. Healing. Mbak Renita gini Mbak. Yeah. Kalau aku bicara tadi banyak penghargaan, lalu juga achievement karya yang sudah Mbak Renita buat untuk Indonesia. Aku tuh penasaran gini sih. Siapa sih mungkin atau keluarga atau teman atau sahabat yang support Mbak Renita tuh bisa menjadi seperti itu hingga saat ini? Sosok. Bingung juga pertanyaannya. Yang pasti sih dari aku dari kan, dulu ya Mbak. Aku tuh orangnya kayak semuanya let it flow aja, ya kan. Terus ini kan pekerjaan ini aku sebagai profesional yang di hire oleh Jarum Foundation, tentunya aku harus bekerja maksimal sesuai dengan yang job desk yang diberikan kepadaku. Terus aku memang orangnya tuh total ya. Jadi kalau aku mengerjakan sesuatu tuh pokoknya harus gaspol sampai selesai. Gaspol sampai selesai dan fokus. Dan kalau lagi fokus kayak gitu aku pakai kacamata kuda. Oke. Nggak terlalu peduli apa yang orang bilang, ya kan. Yang aku pedulikan adalah omongan bosku tentunya yang menggaji aku. Nomor satu, ya kan. Terus aku harus bisa menjaga hubungan itu, prinsipnya adalah dengan bos, dengan sejawat, sama dengan kita punya tim, ya kan.
Itu aja yang jadi fokus aku. Yang lain-lain tuh mereka mau ngomong apa-apa terserah, ya kan. Yang penting itu. Terus kalau tadi pertanyaannya siapa yang terpenting, ya kan, di dalam perjalanan hidupku tentunya pasti keluarga dong, ya kan. Dalam hal ini tentunya anak-anak, suami gitu ya. Jadi ya itu yang menyemangati selama ini. Mbak Renita terlahir dari keluarga yang mapan kah? Dalam boleh cerita? Ya bisa dikatakan sih tidak kekurangan. Cuman aku tuh dari keluarga yang broken home. Jadi dari umur aku 5 SD mama papaku pisah. Terus aku harus bisa ngapa-ngapain sendiri. Waktu itu SMP kelas 1 aku udah ngekos sendiri karena aku gak mau tinggal sama papa dan istri barunya ibu tiriku, ya kan. Terus apalagi waktu itu tuh kayaknya, aduh, ini terus kan ya, kayak sosok ibu tiri itu yang menyeramkan gitu ya. Sepertinya. Tapi kebetulan aku dapet ibu tiri yang nyebelin sih waktu itu. Fine. Yang nyebelin terus aku nggak cocok sama dia, terus berantem sama dia, terus akhirnya aku terusir dari rumah karena waktu itu papa memilih untuk ya udah kamu aja yang mungkin waktu itu sebenarnya papa mungkin menggertak juga kali ya, bapak-bapak gitu ya, almarhum papa. Cuman aku sebagai anak perempuan paling besar, adikku waktu itu laki-laki 2, nggak terima. Terus mungkin kan kalau anak perempuan kan emang sama papa tuh kayak he's my hero gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku fine gitu kan, diusir, cabut, langsung menuju ke tempat kos, ke rumah temanku yang ibunya punya tempat kos. SMP kelas 1, Mbak? Itu waktu itu mau dari SD ke SMP, SMP kelas 1. Itu di mana, Mbak? Di Bandung. Di Bandung. Di Jalan Sumbawa. Berarti dari kecil memang hidup di Bandung? Aku dari kecil hidup di Bandung. Jadi aku dari SMP itulah sudah hidup sendiri. Tidak mau balik lagi ke rumah orang tua. Tapi aku memang dari dulu juga alhamdulillah selalu dikelilingi sama teman-teman yang keluarganya dari keluarga baik-baik semua ya. Jadi itu yang membuat aku selesai sekolah dengan baik. Walaupun selalu menjadi ranking yang terakhir karena Badung banget. SMP di SMP 5 di Bandung. Kalau angkatanku kayaknya pada tahu sih sama aku karena aku nakal sekali. Terkenal waktu itu ya? Terkenal waktu itu, terkenal nakalnya, terkenal premannya gitu kan. Terus SMA waktu itu di SMA 9 di Bandung. Setelah selesai SMA baru aku melanjutkan ke Singapura. Gitu. Sebentar Mbak, SMP sudah ngekos? Iya. Terus uang dari mana? Nah kalau uang sih aku alhamdulillah nggak kekurangan sih karena selalu disupport sama papa waktu itu. Berarti papa tetap supply? Tetap supply, tapi aku tidak tinggal serumah, dia tidak mengurus aku, tapi setiap bulan ada uang bulanan yang aku terima gitu ya. Ya udah, jadi aku hidup bersama teman-temanku aja. Jadi ke sekolah, pulang sekolah, ikut sama teman, makan di rumah teman apa segala macam, ngerjain PR, terus pulang ke tempat kos untuk tidur aja. Nah, gini Mbak, waktu SMP, SMA tuh ngekos berarti kan? Ngekos, ya. Itu gimana caranya Mbak Renita bisa menjaga tetap fokus untuk bisa berkarir atau belajar dengan baik, sedangkan kan kita tahu lah nggak fokus sih waktu itu, makanya aku selalu jadi ranking 45 dari 45 siswa. Tapi tidak merusak karir ke depan kan Mbak? Maksudnya tidak bandel dalam tanda kutip, sorry ya Mbak? Iya, nggak bandel kayak anak-anak sekarang sih kan memang. Tapi dulu tuh aku terkenal bandel yang pokoknya kerjanya tuh dipanggil sama guru BP. Kalau zaman kita dulu bandel galak lah ya. Bandel galak, bandel preman, bandel nggak mau dikasih tahu, bandel nggak mau masuk kelas. Jadi masuk ke kelas cuma sejam, tuh sisanya aku udah di kantin, ya kan? Atau kemana di sekolah temen gitu kan, main kayak gitu, atau nongkrong. Dulu ada KFC Gelael di Jalan Dago, nongkrong kayak gitu. Ya gitu, tapi nggak yang macam-macam. Itu cuma kayak gitu. Paling terus berantem sama kakak kelas. Waktu itu pernah berantem sama kakak kelas sampai kalau zaman sekarang kali gue viral kali waktu itu ya. Karena itu berantemnya bener-bener di lapangan, pukul-pukulan. Terus ada kayak wasitnya, ada rondenya. Terus aku menang, gara-gara aku menang jadinya kakak kelasku semuanya tuh pada yang wah gila nih anak jagoan banget gitu. Ada belajar bela diri atau? Diajarin sama teman-temanku seangkatan yang, karena waktu itu tuh kayak semacam itu antar angkatan, berantem antar angkatan. Jadi angkatanku yang geng cowok-cowoknya juga pada yang kayak lu jangan kalah, gila lu kalau kalah lu memalukan kita satu angkatan. Dulu tuh namanya partai kalau nggak salah ya. Apa sih gitu? Ada kan orang tawuran.
Kalau dia Enggak satu-satu sih. gitu ya. Iya kalau dulu sih kita berantem satu-satu, Iya, nggak kayak betul. zaman sekarang. Kalau Betul. sekarang kayak berantem tuh bully-bulian di sosmed. Kalau dulu enggak, Iya, iya. berantem tuh Samperin. bener-bener samperin, Pukul. bagbuk tapi udah gitu. Oh, oke. Kayak gitu sih. Nah, caranya tidak terjerumus ke hal negatif. Apa yang Mbak Renita lakukan dan mungkin garis besar itu apa sih, Mbak? Dulu ya itu lingkungan tuh masih yang utama ya, Penting. penting. Karena dulu aku sekolah di SMP 5 tuh itu anak-anak pinter yang bisa masuk ke SMP 5 itu udah terfilter. Betul. Dan ya anak-anak yang ya golongan menengah ke atas juga ya. Dari keluarga-keluarga baik. Keluarga-keluarga baik itu. Terus yang kedua waktu itu juga aku mikir gini, semua teman-temanku tuh rata-rata keluarga yang utuh kan. Terus karena mereka keluarga yang utuh, ibunya juga tiger mom semuanya mostly punya plan untuk anak-anaknya besar tuh harus jadi apa, ya kan? Terus waktu itu aku mikir kan, nih ya kalau gue nggak nyelesain sekolah dengan benar, masa nanti teman-teman gue ada yang satu jadi dokter, satu jadi arsitek, insinyur, terus gue jadi apa gitu kan? Nah itu yang membuat aku tuh waktu itu menjaga diriku untuk tetap selalu ada di track yang benar, ya kan? Senakal-nakalnya aku paling nggak ke kelas, udah itu senakal-nakalnya itu. Tapi aku I don't do drugs ya kan, nggak genit-genit sama cowok yang kayak gitu-gitu nggak banget. Karena itu lingkunganku tuh sangat memprotek aku banget gitu. Oke. Jadi teman-temannya tonton baik. Jadi lingkungan tuh penting banget, yang utama banget. Lingkungan nomor satu teman-teman ya. Nah berarti arti keluarga menurut Mbak Renita, mama, papa atau keluarga besar? Ya kebetulan memang aku tuh akhirnya juga jadi nggak terlalu dekat sama keluarga sih, ya kan, sampai sekarang. Maksudnya gini, tidak seperti orang lain yang keluarganya utuh. Karena aku udah terlanjur besar di 2 rumah, gitu kan. Ya kita ketemu, cuman bondingnya tuh nggak seperti yang normal lah gitu. Dan menurutku itu memang arti keluarga tuh penting banget. Dari seorang ibu yang kuat itu bisa melahirkan atau menjadikan anak-anak itu anak-anak yang hebat. Sepakat. Karena kalau ayah itu kan di luar rumah, ya kan. Betul. Tapi ibu tuh memang peranannya penting banget. Makanya itu kegagalan orang tuaku itu aku ambil pelajaran hikmahnya untuk aku berusaha semampu aku untuk bisa menyekolahkan anak-anakku di sekolah yang baik. Karena itu dulu sebagai contohnya aku ya, lingkungan itu yang membuat aku jadi nggak terjerumus yang tidak-tidak. Lalu yang kedua juga yaitu ibu tuh benar-benar harus jadi sayap pelindung banget sih untuk anak-anaknya. Mengcover semuanya gitu. Wow. Kalau sekarang kan sudah menjadi seorang ibu. Anak berapa, Mbak? Anak itu sekarang 5. Kenapa 5? Aku bawa 2. Suamiku 3. Kita merger. Jadinya 5, anak kita perempuan semua. Tapi kalau yang anak yang dari aku itu yang besar 27 tahun. Baru mantu 27 tahun, mamahnya begini. Baru mantu bulan Juli kemarin. Terus yang paling kecil sekarang semester 3, umurnya 20 tahun. Terus yang diberikan ke anak-anak dari seorang Mbak Renita seperti apa sih? Pelajaran hidup. Ya, aku juga ternyata waktu itu kan ngalamin juga yang aku takutkan tidak terjadi ke anak-anakku ternyata terjadi juga. Aku menjadi single parent juga untuk anak-anakku, pernah mengalami masa-masa yang sulit bagaimana aku harus membesarkan 2 putriku sendiri dan itu sangat-sangat tough banget being a father and a mother at the same time. Berapa tahun itu, Mbak? Totalnya sekitar kalau di itu ya 15 tahun ya. Wow. Ya lumayan cukup lama ya. Terus ya aku sih ya gimana ya, jadi ibu jadi bapak kan yang utama harus tetap kerja. Ya betul. Karena kalau enggak gimana mereka bisa sekolah gitu. Kebetulan juga bapaknya tidak memperhatikan anaknya, tidak menafkahi, jadi aku harus bekerja banting tulang waktu itu. Waktu sangat terbatas sekali sama mereka, ketemu hanya pagi-pagi untuk nyiapin mereka sarapan atau nganter anak ke sekolah gitu kan. Setelah itu aku harus kerja, pulang malam anak-anak udah tidur, aku tidak menemani mereka bikin PR. Pokoknya waktuku tuh benar-benar sangat terbatas dan hanya bersama mereka hanya pada saat weekend saja. Tapi aku jadikan itu sebagai our quality time. Dan aku sebagai ibu, aku
ya apa adanya sama anak-anakku gitu. Terbuka aja ya, Mbak? Terbuka aja gitu. Jadi mereka juga harus tahu beratnya hidup tuh kayak apa. Exactly. Karena ya mereka harus tahu rasanya jatuh itu sakit. Pada saat jatuh sakit harus bisa bangun lagi, harus bisa ngusap-ngusap lukanya sendiri. Betul. Sampai lukanya itu sembuh sendiri. Betul. Ya karena ya hidup tuh kayak gitu. Hidup tuh proses, dan hidup tuh nggak ada yang enak. Ya. Gitu, bohong banget kalau hidup tuh enak. Kalau orang misalnya kayak sekarang juga ngeliat, enak banget Mbak Renita. Sekarang aku selalu bilang, oh ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Tapi tetap aja masalah tuh selalu tetap ada. Betul. Selama kita hidup. Gitu kan. Tepuk tangan boleh dong. Ini baru 10 menit udah daging semua ini. Mbak, berarti arti anak-anak Mbak sekarang. Kalau tadi kan arti keluarga. Kalau arti anak-anak, itu they're my sunshine, my everything. Kalau enggak karena ada mereka, kayaknya aku juga sekarang udah ngaco kali. Iya. Ya, pasti udah nggak tahu juga gitu. Dulu setiap aku capek, setiap aku nangis, setiap aku marah, kecewa gitu ya. Obatnya anak-anak. Pas balik ke rumah ngeliat anak, ya udah deh. Strong lagi, kepaksa. Habis gimana, ya kan? Terus ya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ingat gitu dulu, aduh, aku harus menjadikan mereka lebih baik dari aku. Amin. Ya kan? Amin. Aku udah fail nih. Ternyata kan dulu aku, enggak, gue pokoknya jangan sampai anak-anak gue ngalamin seperti gue, ya gak kan? Mau gue begini. Single parent. Tapi kan jalan hidup manusia. Betul. Kita nggak pernah tahu, ya kan? Betul. Sama Tuhan dikasihnya nggak bisa Renita, gitu loh. Renita dapat lagi nih kayak begini terjadi sama anak Renita, gitu. Ya. Jadi ya udah harus jalanin mau gimana lagi, ya. Jadi ya udah kalau nangis tuh ya udah jadi Danau Toba kayaknya. Cuman ya udah mau gimana lagi gitu ya. Dan sekarang alhamdulillah ya, aku ngerasa semua tangisan aku, semua penderitaan aku, capeknya aku kerja, sakit hatinya pada saat dulu misalnya diinjak-injak sama orang, dihina, difitnah apa segala macam, itu terbayar pada saat kemarin aku menikahkan anakku. Wow. Menikahkan anakku, kebanggaan aku banget, aku bisa melahirkan dia, bisa menyekolahkan dia sampai bisa menikahkan, dan itu semuanya 100% me. Wow, ini boleh tepuk tangan ya. Wow, merinding saya loh Mbak. 100%. Wah itu kayak merinding loh. Kayak itu mungkin kalau orang ya, kebahagiaan orang kan beda-beda ya. Orang betul, ada betul, yang betul. misalnya kalau achievementnya gue misalnya punya aset ini. Kalau gue aset gue cuma anak doang. Yes. Asetnya Mbak Rita hanya anak doang. Luar biasa. Ya. Tapi Mbak, aku coba tarik lagi mundur. Mbak Rita pernah merasa terpuruk Mbak? Wah sering lah. Momennya tuh apa? Yang paling Mbak? Banyak lah. Ya kan, momennya apa ya? Salah satu di-share ke kita boleh? Saat aku tuh melahirkan juga sendiri soalnya ya. Wow. Melahirkan juga bapaknya nggak ada di sampingku. Jadi anak yang pertama Mbak, sorry. Iya. Terus udah gitu kan yang kedua juga sama, kayak gitu juga. Jadi dua-duanya aku punya anak itu gak pernah ngalamin seperti perempuan-perempuan lain yang diantri ke dokter, terus pada saat melahirkan dipegangin tangannya kayak di film-film ya, dipegangin tangannya yang push gitu ya sayang, apa nggak ada, itu aku nggak ada. Terus dibikinin misalnya kamar bayi sama bapaknya, enggak. Even dikasih nama sama bapaknya pun, dikasih nama nggak ya? Tuh itu aja aku lupa. Jadi udah banyak banget gini, hal-hal yang mungkin untuk kebanyakan perempuan aja dimiliki sama perempuan atau sama seorang ibu dialami. Mostly aku tidak mengalami itu. Mostly. Jadi kalau misalnya orang nanya ke aku, terpuruk, kayaknya sepanjang aku hidup 49 tahun, ya kan? Mungkin berapa persen ya? Mungkin 80%-nya terpuruk kali. Wow. Iya. Jadi itu benar-benar kayak bergantian, kayak kita lagi nyetir mobil ya. Nyetir mobil kan jalan lurus, naik, turun, belok. Kadang mungkin kalau kita meleng dikit masuk got. Terus kita mundurin lagi, keluarin lagi dari got. Ada got lagi. Ada polisi tidur. Ya gitu.
gitu loh. Ya. Jadi buat aku tuh kayak kepahitan, it's part of me. Oke. Dan menurut aku ya, dalam kepahitan sekalipun kita itu masih tetap harus bisa tersenyum dan bersuka cita. Ya. Gitu, karena itu tuh semuanya menyatu dalam hidup kita. Dan menurut aku tuh kita sebagai manusia, bagaimana caranya kita menikmati kesakitan kita. Emang ini agak-agak sedikit gak enak, tapi that's reality. Ya. Bagaimana kita menikmati proses itu gitu, bahwa oh ya kita belum berhasil, kita terzalimi, kita dilupakan, kita dihapus, kita diinjak-injak. Terus jalan. Terus jalan. Ya. Kan ada lagunya ya, apa? Aku lupa deh syairnya. As long as selama kita belum dibunuh gitu ya ibaratnya. Ya kan? Belum meninggal. Iya. Ya udah. Itu masih harus tetap kita syukuri. Ya. Kita masih bisa bernafas. Ya. Kita masih bisa, apalagi masih bisa bekerja, masih bisa bermanfaat untuk banyak orang. Ya udah. Luar biasa. Tapi aku coba mau masuk ke campur tangan Tuhan nih, Mbak. Ya. Oh pasti. Sebesar apa sih Mbak campur tangan pasti. Tuhan di kehidupan Mbak Renita? Pasti. Aku tuh merasa kalau enggak karena Tuhan sayang sama aku enggak akan pernah bisa sampai di titik ini. Ya I'm happy gitu ya, grateful. Tapi ini semua tuh belum selesai gitu. Ya, perjalanan tuh masih panjang. Dan aku yakin ternyata akhirnya itu terjawab ya. Jadi kan kita tuh gini, kalau kita lagi diuji, kita kan suka marah ya. Betul. Marah sama diri sendiri, marah sama Tuhan. Kenapa sih? Kenapa orang begini? Ya kan, kenapa kita tuh susah aja ketemu sama orang tuh yang brengsek melulu gitu ya. Kok gini banget sih? Kok gini banget sih Tuhan? Terus ujung-ujungnya gue mau mati aja gitu kan ya. Padahal sebenarnya kita tuh hanya cuman harus sabar aja. Ya, sepakat. Sabar dengan apa? Dengan rencana Tuhan. Sepakat. Tuhan tuh punya rencana gitu. Dan sekarang ya beberapa tahun terakhir ini bahwa aku mengantarkan anakku gitu kan ya. Bisa menyelesaikan anakku, yang satu jadi sarjana, yang ini sekarang lagi on the way. Terus pekerjaanku aku juga ya dibilang lancar juga sebenarnya penuh dengan kesulitan juga. Tapi then I know kalau aku nggak ditempa dengan segala macam kesulitan sebelumnya, aku nggak yakin aku juga bisa masih kuat berdiri sampai sekarang ini gitu ya. Berhubungan dengan banyak orang, menjadi perpanjangan tangan orang untuk menyalurkan berkat ini kepada orang banyak. Karena sekarang ini kan aku bekerja di sebuah foundation, ya kan, yang menyalurkan berkat untuk banyak orang. Kebetulan berkat yang disalurkan itu ya kepada seniman-seniman atau pekerja seni, ya kan, lingkupnya di budaya. Jadi ya akhirnya aku, oh iya ya, kalau misalnya aku dulu nggak di tempat ini itu, udah nangis-nangis kali aku setiap ketemu orang yang menekan-nekan aku lah, ya kan, yang marah-marah sama aku karena kenapa saya nggak dibantu, kenapa dia dibantu, apa mungkin udah gitu kan, udah breakdown kalau kata anak sekarang, ya kan, udah burn out deh kan, mungkin karena ya itu semua sih Za, jadi semuanya tuh ada rencana Tuhan ya. Luar biasa, tepuk tangan teman-teman. Ini wow, tapi kayaknya sudah terlalu dalam kita ya. Yalah yang ringan-ringan aja. Yang ringan-ringan aja ya. Sekarang kita coba ke ini dulu deh. Ke Mbak Renita sebagai program director Bakti Budaya Jarum Foundation. Ini salah satu foundation besar di Indonesia dan kontribusinya untuk budaya dan lain-lain sudah sangat nyata. Olahraga, budaya, saya sering melihat itu Mbak. Ya. Itu udah berapa lama Mbak di Saya di Jarum Foundation baru 15 tahun. 15 tahun baru tuh ya. Iya. Apa yang Mbak Reta kerjakan di sana? Oke, jadi saat ini saya bertanggung jawab untuk ruang publik Galeri Indonesia Kaya yang ada di Grand Indonesia dan juga yang ada di Semarang Taman Indonesia Kaya. Kalau teman-teman semua klik mencari di YouTube channel channel Indonesia Kaya, itu semua kegiatan tentang kita ada di sana. Tujuannya kita itu adalah membangun ekosistem seni pertunjukan di Indonesia. Kita mau melestarikan budaya Indonesia dengan cara kekinian.
dengan cara dengan kekinian. cara kekinian gitu. Karena ya sekarang ini kan kita udah wah gencaranya luar biasa Betul, sekali ya, K-pop dan segala macam. Betul. Kalau kita nggak ngemasnya secara modern, secara keren, yang muda-muda tuh pasti melupakan. Betul, tergilas. Tergilas Ya. gitu. Jadi emang kita mesti kreatif, Yes. inovatif gitu kan. Konsisten. Itu yang paling Gitu penting. ya. Dan sekarang juga kita lagi dalam proses juga membangun ruang publik juga di Jakarta, sebuah gedung teater. Doakan teman-teman semoga cepat selesai, rencananya di akhir 2025 atau awal 2026 itu Amin, akan amin. menjadi rumah ruang publik Amin. untuk seniman Indonesia untuk menonton menyaksikan pertunjukan budaya. Amin. Kita Gitu. tunggu teman-teman ya. Ya. Silakan di follow Instagramnya apa sih Mbak? Instagramnya Indonesia Kaya. Jadi Indonesia semuanya Indonesia_Kaya. Kalau Oh, pakai Instagram underscore ya? ya. Tapi pokoknya Twitter, Facebook semua Indonesia Kaya itu kita. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih. Kalau bicara budaya itu tidak lepas dari kontribusi perempuan-perempuan Indonesia. Ya. Sosok Mbak Arnita juga mungkin banyak menjadi inspirasi bagi wanita Indonesia yang ingin menyebarkan budaya secara masif dan luas. Tapi sekarang kan zaman digital nih Mbak. Perempuan Indonesia di zaman digital, menurut Mbak Arnita seperti apa sih? Dan harus berbuat apa? Kayaknya sih semakin sini karena mungkin teknologi juga ya. Kan kayaknya nggak sampai kita ke pelosok kemanapun pasti orang tuh ngegenggam cellphone. Handphone Ya kan. Terus apalagi sekarang jaringan internet juga di Indonesia semakin baik. Udah rata, Ya kan, makin rata. Apalagi dengan adanya TikTok lah gitu ya. Betul. Semua orang tuh sekarang kayaknya ngulik ya Yes. kan, ngulik untuk bisa memakai sosial media. Jadi ya aku rasa sekarang medianya juga udah ada untuk kita berkreasi, untuk apa yang dimiliki di daerah bisa dieksplor. Misalnya banyak banget sih ya, kita kan setiap daerah tuh punya kekhasan masing-masing. Sekarang orang di rumah aja, perempuan aja misalnya yang tinggal di Padang ya kan, bisa masak rendang ya kan, bisa masak rendang. Rendang itu siapa yang nggak suka rendang gitu kan. Itu bisa gimana caranya, di foto yang bagus ya kan, dipromot dengan ada story-nya tentang rendang itu apa sih ya kan, yang dibalik rendang, kenapa ada khas rendang nih apa, karena sekarang nih apa-apa tuh mesti ada story-nya, storyline-nya mesti bagus gitu kan. Jadi kurasa sekarang semua perempuan di pelosok manapun juga bisa berkarya dengan kreatif, dengan jalurnya masing-masing, dengan mempergunakan teknologi sih. Gitu. Ya. Jadi memang harus melek digital. Harus melek digital banget, harus sering baca. Kalau nonton YouTube juga, YouTube yang dilihat itu ya jangan YouTube yang pamer-pamer doang gitu kan. Harus tapi yang berbobot. Inspiring, yang berbobot. Mungkin salah satunya Anchor Store. Iya kan, dengerin podcast juga. Betul. Karena sekarang kan dimanapun juga kita lagi naik kereta, ya kan, bisa sambil dengerin podcast. Kebetulan gitu ini juga kan. ada di Spotify juga. Iya kan, iya semuanya kan. Mbak, sekarang aku bicara wanita dan budaya. Hubungannya tuh erat apa sih Mbak menurut Mbak Renita? Ya tentunya itu yang tadi saya bilang kan, perempuan itu memegang peran yang sangat penting di keluarga, ya kan. Dari hal-hal yang kecil aja, misalnya sekarang kayak aku nih orang Sunda gitu ya, aku orang Sunda, terus anakku lahir di Jakarta, besar di Jakarta, pastinya dia udah nggak tahu dong tentang budaya Sunda. Nah, peran seorang ibu lah gitu, yang memang kalau misalnya kita nggak mau putus nih, cerita tentang kesundaan kita itu disampaikan ke anak sedari dini. Dimulai dengan cerita-cerita rakyat, ya kan? Terus ya dengan hal-hal yang sederhana aja gitu, cerita-cerita rakyat kan banyak konten-konten dilakukan dengan menarik gitu loh, cari di YouTube gitu kan. Terus nyari podcast yang ada hubungannya tentang cerita-cerita dari tanah Jawa Barat gitu, hal kayak gitu. Jadi biar semuanya tuh masih terus cerita itu tuh nyampe ke anak cucu kita. Oke. Jadi mulai dari ibu, dari rumah, sejak dini agar tidak lupa dengan sejarah budaya. Iya betul. Nah sebenarnya sepenting apa Mbak? Apa kan sekarang ini kan mungkin banyak anak-anak milenial Gen Z yang kayaknya mereka tidak ada keinginan untuk ngulik ya Mbak. Yang mereka kulik malah K-pop. Yang mereka kulik malah mungkin American apalah budaya Amerika. Sepenting apa sebenarnya Mbak agar kita bisa mengajak para milenial Gen Z untuk tetap
aware dengan budaya Indonesia itu sendiri. Iya dong, kan itu soalnya itu kan udah jadi value-nya di dalam Bangsa kehidupan kita, kita, bangsa kita, identitas kita Betul, juga betul. gitu. Dan kita kalau ngelihat ya, kayak misalnya ya negara tetangga deh, ya kan yang kecil-kecil itu, ya kayak betul. Singapura, Malaysia, Betul. itu mereka ngolah yang sebenarnya itu ada di kita gitu ya. Iya. Misalnya kayak sate tuh di kita kan, tapi itu Klaim. di Singapura tuh bener-bener itu satay is Iya. part of kulinernya dia. Di Iya. kita di Indonesia dari ujung ke ujung sate beda-beda. Sate Padang bumbunya Banyak. apa? Ya kan Betul. sate Madura apa? Betul. Terus mungkin di daerah apa soto aja misalnya soto, Banyak. nasi-nasian apa segala macam. Jadi banyak yang bisa diolah yang nantinya itu juga bisa menjadi menghasilkan Betul. Sepakat. untuk apa for the ekonomi, untuk kehidupan ini gitu. Ekonomi kreatif terutama. Ekonomi ya. kreatif semuanya bisa diolah Ya, dari ya, daerah ya. masing-masing. Jadi itu kan semuanya menjadi kait mengait, ya kan? Ya. Daripada misalnya berdagang tentang Fashion barang-barang fashion luar dari Korea gitu ya. Ya. Kenapa sih nggak ngulik aja misalnya dari daerah Yes. masing-masing, Betul. tapi mungkin dibikin keren dengan stylenya style K-pop, Bisa, ya kan? Bisa betul, banget betul, gitu. betul. Misalnya kayak ini batik, ini kan batik yang aku pakai. Ini kan motifnya mega mendung, Ya. ya kan? Kalau misalnya mau dibikin kayak stylenya baju-baju K-pop bisa. Bisa Baju-baju banget. K-pop tuh kan Betul. misalnya yang rok-rok mini, Betul. ya kan? Terus yang kayak blazer-blazer yang pakai dasi segala macam bisa. Kayak Bisa gitu. dibuat semua. Iya bisa dibikin semuanya gitu. Tapi kan sepakat. the value itu loh yang Ya. harus dimiliki oleh semua keluarga, yang memang kita berharap kalau misalnya setiap keluarga di Indonesia itu mengerti tentang value itu, Budaya, ya kan, ya. mengajarkan ke anak-anaknya, ke keluarganya, itu sudah menjadi ambasador untuk budaya Indonesia itu sendiri gitu. Biar si generasi yang nanti tuh anak-anak tuh ya jadinya tuh masih adalah Betul. hubungan, walaupun Betul. pasti ini akan terkikis oleh zaman. Mungkin nanti yang akan bertahan itu hanya yang menarik-menarik saja. Ya, Pasti ya, nggak mungkin ya. bisa semua kita Ya, pertahankan betul, gitu. betul. Tapi kan tetap bisa berinovasi. Itu dia, Ya, yang ya. bisa bertahan ada yang bisa berinovasi Inovasi, betul, gitu, betul. yang bisa beradaptasi juga dengan keadaan. Jadi kontribusi nyata dari anak-anak milenial dan Gen Z apa, Mbak? Yang real, yang harus kita lakukan? Ya, yang pasti ya sekarang gini deh, kayak bahasa deh. Kayak gini, saya kasih contoh gini aja. Yang lucu adalah, ya kan, semua orang di dunia ini sekarang lagi tergila-gila sama Korea, Betul. sampai ngomong aja Gaya-gaya. gaya-gaya. Film Korea itu dia nggak mau loh pakai bahasa Inggris, Betul. ya kan? Itu Betul. sebagai salah satu contoh aja. Dan kenapa kita maksudnya oke, kita belajar bahasa Inggris as second language, Yes, global, ya, language. global. Tapi kita juga harus bangga Ya, sebagai mempertahankan itu. Kalau nggak ya habis tergerus. Betul, sepakat. Ya kan, itu Korea tuh benar-benar luar biasa loh. Tapi memang itu kan stakeholdernya, government semua bersatu, ya kan? Betul. Kalau dilihat nih, pada saat mereka keluar, itu yang namanya nggak ada mereka berkompetisi Bareng-bareng. ya kan, Samsung sama LG aja Betul. nyatu, Betul, Mbak. ya kan, karena mereka yang mau mereka gedein apa, Koreanya. Betul. Dan itu mereka dulu belajar dari Jepang loh, karena kan dulu di zaman waktu saya kecil, Jepang itu apa-apa tuh kita pokoknya Jepang, ya kan. Korea tuh mungkin udah ngintip-ngintip juga dia, aduh, gue pengen kayak begitu. Dan dulu itu Korea itu sering banget dari Indonesia ngirimin atau kompetisi kayak paduan suara, vokal grup apa segala macam kayak gitu-gitu di Korea. Oke. Rupanya dia apa? Dia tuh mempelajari tentang musik Indonesia. Karena saat itu mereka mencari identitas, apa nih yang mau mereka kemas, yang mereka mau jual ke internasional. Makanya ada si K-pop itu. Jadi pada saat di tahun 90-an mereka tuh nyari-nyari nih. Memang sudah riset ya? Iya, mereka itu udah jalan yang panjang banget. Dan saya yakin banget Indonesia ini bangsa yang besar. Ya kan? Secara populasi aja kan kita. Betul. Semua sekarang brand-brand besar, tidak ada yang tidak mengincar Indonesia. Betul. Semua ingin masuk Indonesia. Semua ingin masuk Indonesia. Terus kalau secara Facebook, Twitter, Instagram, Indonesia itu selalu menjadi 5 besar loh. Betul. Karena orang kita
nggak terlalu banyak kerjaan kan. Jadi kerjanya menjadi usernya mereka gitu. Jadi sebenarnya aduh kalau misalnya kita nih bisa kompak kayak Korea ya. Oh, aku yakin sih. Nanti kayak 10 tahun, 20 tahun lagi mungkin kita bisa di atas Korea. Bisa di atas Korea. Luar biasa teman-teman. Ya kan? Sepakat. Yakin kan? Jadi bahasa dan sekarang itu sebenarnya udah perhatiin nggak sekarang di Instagram itu karena gara-gara pandemi juga ya. Kan sekarang banyak banget nih yang tiba-tiba bikin fashion line. Jadi mereka bikin brand sendiri. Betul. Dan sekarang itu anak-anak sekarang sudah bangga pakai brand lokal. Betul. Dan bagus-bagus loh brand lokal sekarang itu, baju-baju lokal sekarang. Nanti suatu hari nih kalau ini terus aja konsisten, ya kan? Materialnya misalnya semakin bagus, sustain ya semuanya. Nanti kita bisa jadi Korea. Kalau di Korea itu brand-brand yang besar, yang kayak di sini misalnya Zara lah apa segala macam, di sana nggak terlalu laku loh. Begitu ya, Mbak? Iya. Yang laku tuh brand-brand lokal. Dan sekarang brand lokal Korea itu udah masuk ke Amerika, ke Indonesia dengan harga di atas brand-brand yang Zara segala macam itu. Wow. Jadi sebenarnya Indonesia itu sekarang udah mulai. Mungkin memang tinggal dikombinasikan dengan budayanya. Tinggal dikomunikasikan dengan budayanya. Betul. Karena kan itu fashion juga bagian dari industri kreatif kan, gitu. Betul. Oke, ini luar biasa teman-teman. Jadi memang yang paling penting itu adalah kebersamaan itu sih Mbak. Iya. Kolaborasi, kebersamaan, semangat. Dan sustainability. Dan semoga pemerintah kita juga makin serius di bidang seperti ini. Karena support dari mulai mungkin pembiayaan dan lain-lain itu sudah mulai terbuka. Dan kita sih berharap lebih banyak lagi swasta juga sih yang ikutan ya. Ada Jarum Foundation. Iya, tapi kita nggak mungkin sendiri terus ini. Jadi kita juga berharap kita ini kan sekarang ini kayak semua yang kita lakukan itu kita share ke publik biar publik tahu, publik mengcopy, perusahaan-perusahaan lain mengcopy apa yang kita lakukan. Biar mereka ngelihat oh iya ya kayaknya kita ini mesti sama-sama nih ngerjain untuk si budaya ini gitu. Luar biasa. Kuncinya sama-sama teman-teman. Sama-sama, betul. Gotong royong sebagai ajasnya Indonesia. Mbak, terakhir Mbak. Ke depan ya mungkin sebelum masuk ke Indonesia Kaya, apa sih yang belum Mbak Renita capai? Apakah sudah selesai dengan semua cita-cita atau masih ada yang ingin dikejar? Kalau nanya cita-cita, aku tuh cita-cita dari dulu simpel banget ya. Cita-citaku tuh berganti-ganti. Jadi dulu awal-awalnya pas masih kecil pengen jadi arsitek, ya kan? Tapi terus ribet kayaknya. Jadi terus setelah itu berubah pengen punya toko kelontong. Kenapa pengen punya toko kelontong? Karena aku dulu waktu kecil perhatiin ada toko kelontong yang dekat rumahku. Dapat duit tiap hari. Terus kayaknya dia tuh bermanfaat banget untuk si orang-orang di komplek itu. Mau cari apa aja ada. Sapu lah, beras lah, minyak lah, apa segala macam ada lengkap, gitu kan, lengkap. Terus setelah itu aku cita-cita apa lagi ya? Oh, tapi terus kan gede kan? Gede terus ternyata kena badai kehidupan. Ternyata duh ya, beb, hidup itu berat gitu kan. Terus waktu itu kayaknya cita-citaku akhirnya cuma sesimpel bisa bertahan hidup dan membesarkan anak-anakku untuk jadi orang yang lebih baik daripada aku. Just sesimpel itu sebenarnya. Jadi apapun juga itu, ya kan, mau misalnya jalannya melalui apakah aku berdagang, apakah aku bekerja as profesional, tujuannya cuma satu kok. Aku nggak mau bergantung sama orang. Aku mau jadi orang yang bermanfaat dan yang utama adalah bisa menyekolahkan membesarkan anakku gitu. Jadi sekarang ini alhamdulillah satu kan udah ya kan udah dapet jodoh nih, alhamdulillah. Terus udah tinggal di KL sama suaminya. Tinggal yang kedua nih anakku. Terus dia juga nanti insya Allah semester 7-8 dia harus ngelanjutin kalau nggak ke Milan ke UK. Nah jadi itu mama harus rajin bekerja dulu, nabung ya kan. Nah nanti kalau itu sudah selesai beres baru deh mama mungkin bisa menikmati hidup ya kan, bisa lebih banyak jalan-jalannya, mama lebih banyak healing. Kalau sekarang tidak bisa banyak healing. Masih kerja ya kan, sampai ya mumpung masih produktif juga kan, masih produktif. Aku juga menyenangi yang pekerjaan yang aku kerjakan ini. Karena dengan pekerjaan ini juga aku melihat kita membuka banyak pintu untuk banyak orang. Dan aku percaya kalau kita buka banyak pintu banyak orang tuh kita banyak didoain orang ya. Amin, betul. Kalau didoain orang tuh
mudah-mudahan sehat terus. Yes. Terus kalau sehat terus kan jadinya bisa ngelihat nanti sampai punya cucu, punya cicit gitu. Udah sesimpel itu aja lah hidup, nggak usah dibikin ribet. Berarti Ya kan mau ngapain lagi sih? Ya kan nggak dibawa mati juga semuanya. betul sepakat. Berarti cita-citanya menjadi saluran rezeki untuk orang. Iya, itu aja, bermanfaat untuk banyak orang. Itu aku udah seneng banget. Luar biasa. Ini teman-teman, proses yang bisa membuat Mbak Renita seperti ini. Iya. Dan sisa satu kali tadi, tinggal satu anaknya ya. Satu ya. Kalau itu sudah kayaknya mau pensiun ya Mbak udah ya? Kayaknya sih aku selama aku masih diperlukan tetap. Luar biasa. Apalagi panggilan negara dan budaya ya. Ya budaya lah. Budaya. Kalau negara kayaknya enggak ikutan kerana pemerintahan politik. Saya cukup di sini aja. Di budaya aja. Siap. Terima kasih banyak Mbak Renita. Salam untuk teman-teman Jarum Foundation. Event terdekat di Indonesia Kaya ada apa? Kita undang juga. Terdekat itu kita ada musikal. Ini menarik banget. Ini yang di mana nih? Ini di Taman Ismail Marzuki. Di tim ya? Ya, di Teater Jakarta. Teater Jakarta. Karena kebetulan Grand Indonesia Kaya masih renovasi. Jadi baru nanti awal Januari. Karena sekarang kan udah nanggung juga, sebenarnya sih udah mau selesai. Cuman kan ini orang udah pada liburan segala macam. Jadi nanti awal 2023 silakan ke Grand Indonesia Kaya, lihat apa yang baru di sana. Tapi yang terdekat kita ada musikal, ini menarik. Cek Toko Sebelah. Jadi ada filmnya kan, Cek Toko Sebelah, Ernest. Ini dibikin musikal, dipanggungkan. Tanggal weekend 9, 10, 11 betul ya? Saya suka lupa tanggal. Desember. Iya. Desember. Terus lihat aja informasinya di Instagram Indonesia_Kaya. Tuh ada musikal Cek Toko Sebelah teman-teman ya. Cek Toko Sebelah. Terakhir Mbak, terima kasih waktunya. Terima kasih juga Za. Teman-teman milenial, Gen Z dan saya dan tim semua di sini kayaknya butuh quote terakhir dari Mbak deh. Motivasi untuk kita semua agar bisa terus mempertahankan budaya dan menyebarkan budaya Indonesia. Apa ya quote? Pokoknya gini loh. Mungkin ini bukan quote, ini lebih ke kayak kerja itu harus sepenuh hati, ya kan? Apapun juga pekerjaan itu, lakukanlah dengan senang hati. Karena yang namanya kerja itu nggak ada yang enak. Mau apapun juga posisinya, ya kan? Terus dengan kita senang hati, itu tuh aura senang hati kita tuh akan terserap sama orang-orang sekeliling kita. Pacar, suami, anak, orang tua, lingkungan kerja, setim gitu kan. Terus ya udah pokoknya kita just menikmati aja hidup ini. Nikmati aja, just enjoy the ride, ya kan? Enjoy the ride. Terus follow the flow. Kalau misalnya jatuh, bangun. Pokoknya saya itu udah jutaan kali jatuh, tapi jutaan kali bangun. Jutaan kali jatuh, jutaan kali bangun. Mbak Renita Sari Andrian. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Za. Ya, thank you so much. Terima kasih. Ini thank you. Luar biasa teman-teman. Sekali lagi jangan lupa kalian saksikan sampai selesai ya. Jadi jangan cuma sepotong-sepotong nih nontonnya. Semangat pokoknya. Yes. Dan yang pasti teman-teman jangan lupa di-share. Ini konten-konten luar biasa dari para narasumber kita yang luar biasa ini. Dan di-follow juga Spotify dan juga Noise kita. Untuk YouTube channel kita di KAI Wisata jangan lupa di-subscribe, di-like, comment, and share. Kasih kita masukan atau mungkin ada saran siapa lagi narasumber yang akan kita undang berikutnya. Yang pasti masih bersama saya Reza Nugrah. Tetap saksikan Anchors Talk Podcast sejuta cerita. Selamat pagi, siang, sore, malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.